Saya akan cerita dua hal, yang satu terkait tauhid, yang kedua masalah hukum sosial. Tentu yang pertama itu masalah tauhid. Jadi saya cerita, ini hadis sahih, saya ulang lagi, ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung. Ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Enggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik. Enggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi enggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu bahasanya Mang Abdun, Abdun itu hamba sahaya, dulu masih ada. Terus si yang budak ini dikasih perintah, batu besar itu angkat. Yang satu langsung angkat. Terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, fa inna tahtaha dzaban, karena di bawahnya ada emas. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana sama yang langsung ngangkat gak tanya sama yang tanya gitu. Di bab ilmiah bagus yang tanya. Karena ilmiah, tapi di bab loyalitas bagus yang gak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, tidak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah apa enggak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah itu lama-lama kalau disuruh lagi, memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada emas. Kalau tidak ada emas terus tidak mau. Pertanyaannya, ketika tidak mau dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas apa enggak? Tetap mengurangi loyalitas. Wong disuruh kok tidak mau, meskipun perintah ini tidak penting. Misalnya gelas saya di samping kanan saya, terus bilang ke anak saya, Dek tolong pindah ke kiri. Kan nggak penting-penting banget, tapi tetap saja kalau nggak nurut saya gelo itu, saya mangkel ya, karena disuruh kok tidak mau itu. Nah beragama itu seperti itu, imtisalul awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah, kadang tahu itu masalah. Nah kemudian itu disebut iman. Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Makanya saya sering didatangi beberapa orang, Gus saya ikut training sholat khusyuk, dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat tuh kayak senam yoga, karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan itu. Tapi bagi yang nggak tahu malah pokoknya Allah nyuruh rukuk sujud itu, pokoknya disuruh ya kita nurut saja, nggak penting tahu. Karena kalau terlalu tahu nanti fungsi senam ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembaga keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. Karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena kalau terlalu tahu itu jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu tidak anti ilmu. Saya ulang lagi, tidak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab, Anda boleh percaya boleh tidak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar tapi dia guru matematika. Terus ketika beliau ketemu Allah, wafat itu, sama Allah disuruh ngajar malaikat. Jadi bukan sekedar ngajar di UGM, ngajar para malaikat. Maka saya cita-cita bersasar itu jadi guru malaikat. Ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jibril, Mikail, pokoknya malaikat lah. Yang biasa lah. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan kayak UGM, UII, semua kampus-kampus Indonesia lah. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman, wong kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut.
Terus Imam Mahmudi memberi penjelasan tuh ya pakai cara Indonesia mungkin ya pakai kapur, pakai bor, kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa. Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini, angka 2 maupun angka 3 sampai miliatan sampai triliunan itu nisbatus naini wassalah sailama la nihayatalah, itu nisbatul far'i ilal asli. Mau angka kayak apa jumlahnya besar 2, 3 sampai miliatan itu dibanding angka 1 itu cabang ketemu pokok atau cabang dari pokok. Kalau bahasa Arab nisbatul far'i ilal asli, semua itu bersumber dari 1, 2 ya bersumber dari 1, 3 ya 1, miliatan juga 1. Berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari zat yang 1, yaitu Allah Ta'ala. Artinya terus malaikat bertak kagum, ternyata cara iman seperti ini juga enggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka langsung. Karena nisbatus naini wassalasa ila ma la nihayatalaha nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya 2 sama 1 miliar itu sama-sama dibanding angka 1, semuanya itu asal usulnya tetap angka 1. Setelah itu Imam Mahmudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang enggak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet, ya luas kan gambar ini, ya ruwet kan, ya ruwet. Semuanya dari 1 titik. Mau gambar kayak apa luwetnya, kayak apa memenuhi papan tulis, tetap dari 1 titik. Ya, titik ini nuqtatul wujud, semua inti wujud, yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu, meskipun kita tidak tahu. Itu kan seperti mungkin ya, yang menekuni ilmu medis mungkin tahu indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli Pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu, kalau bumi seperti ini pasti kandung minyak, kalau bumi yang gempa pasti ada patahan. Indikator-indikator gitu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan, meskipun belum dilihat. Sama, meskipun kita tidak melihat Allah langsung, tapi pasti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa alam raya seluas ini semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari pokok. Artinya asal usulnya diciptakan oleh dasar 1 al aslu, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita menolak faham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tiada Tuhan atau tiada kausa prima atau tiada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud, di mana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah, di sini terus kita diajari Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, di mana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah, karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super. Kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau. Nah, ini ilmu yang mulai kacau, termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong, ada emasnya atau ada minyaknya. Masa nggak ada apa-apa disuruh bongkar? Itu ilmu yang tidak mengikat. Kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid. Kalau ilmu ini kan enggak. Kita punya nafsu, punya selera, punya hitung-hitungan materi. Kalau kerja ya dapat sesuatu. Kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak. Sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita, nurut enggak gitu. Nah, padahal andaikan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat nggak ada apa-apanya, sudah dapat kredit poin karena kita loyal. Nah, di sini agama mulai nggak boleh dipertanyakan. Nggak boleh agama itu dipertanyakan. Kenapa zuhur itu 4 rakaat, yang subuh 2 rakaat. Lama-lama tanya, kenapa rukuk yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih kok repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok Pak Rektor, karena ada tamu yang provokasi saya. Jenengan harus setuju ini Gus, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya sujud, peregangan, apa pokoknya fisik semua. Tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga. Akhirnya saya yang mau guya-guya dok gak jelas. Karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak karena tadi. Nah, orang yang tadi disebut Pak Munjid tadi, yang dari pasar gelap tadi, itu mikir agama nggak mau jelimet.
Padahal ada ilmu yang permanen, yaitu yang mengarah ke tauhid. Ada ilmu yang nggak perlu permanen, yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya, kenapa harus kita bongkar, apa ada emasnya apa enggak? Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bos kita untuk ikut perspektif kita, itu sudah keangkuhan dalam bahasa Allah. Dan itu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua, materi saya lebih keren dibanding materinya Adam, kenapa disuruh sujud? Nah ini yang menjadi keangkuhan. Dia mendikte Allah untuk ikut perspektif dia, padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja, yang merintahkan saya. Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya, kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untuk rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif cara Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. Kalau perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif itu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai. Nah, makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah, karena agama ini berkesimpulan akhir subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanak rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritain orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasani jenengan, ngata-ngatain jenengan, Imam Syafi'i tertawa tak senang. Berarti saya hebat. Hebat gimana, orang itu munafik di depan Anda hormat, di luar enggak. Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Jadi dia anggap enteng saja apa? Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya enggak berani. Dikira itu kan terus dia kaget Imam Syafi'i, ternyata enggak. Terus dikasih tahu lagi, separuh dari kampung ini enggak seneng sama jenengan. Baguslah, berarti separuh kampung ini enggak mungkin utang saya, karena enggak seneng itu mesti tidak utang kan. Itu kalau seneng malah pinjam mobil, utang, ribet itu. Nah semenjak itu terus agama menjadi indah ya. Asik kan. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten anyar itu, kalau nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus. Barokahnya marah nggak seneng tuh nggak minta ke mall, kalau harmonis malah minta ke mall mahal kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis, bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso. Kalau baru neng-nengan ya bagus, ya nggak berbiaya kan. Sudah pokoknya yang gampang-gampang saja kata saya. Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial itu.